Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Kurlina, NIM 2024-1010-1009 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari modul 3 praktikum data mining, yaitu tentang dataset preparation menggunakan Panda. Nah, dalam modul 3 ini terdapat 6 soal. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu masukkan iris.csv ke data frame 1. Nah, untuk memasukkan iris.csv ke data frame 1 ini, kita harus mengupload file iris.csv-nya. Nah, di sini saya sudah mengupload file iris.csv. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita membutuhkan library pandas. Nah, di sini kita memanggil library pandas, yaitu import pandas as pd. Kemudian kita membuat variabel df sama dengan pd.read.csv dalam kurung iris.csv. Nah, pd.read.csv ini digunakan untuk membaca data-data yang ada pada file iris.csv. Kemudian untuk menampilkan data tersebut kita panggil variabel df-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini terdapat data-data yang ada pada file iris.csv. Nah, data-data ini terdapat kolom sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga kolom variety. Untuk soal yang nomor 2, yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0-1. Dan untuk rumus dari V baru sama dengan V lama dikurangi V min, dibagi dengan V max dikurangi dengan V min. Nah, untuk V baru sendiri adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Untuk V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Untuk Vmax adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai minimal dari kolom data tersebut. Nah, untuk menormalisasikan atribut iris ke data frame, langkah yang pertama yaitu membuat variabel V lama sama dengan df. Nah, variabel V lama ini menyimpan data-data dari data frame yang memiliki kolom sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian kita membuat variabel Vmax untuk menghitung Vmax-nya, yaitu dengan rumus V lama dikali dengan max. Kemudian variabel Vmin untuk menghitung nilai Vmin-nya, yaitu dengan rumus V lama dikali dengan min. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari Vmax dan Vmin, langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari V barunya. Nah, sudah tertera di soalnya, untuk rumus mencari V barunya adalah V lama dikurangi dengan Vmin dibagi dengan Vmax dikurangi dengan Vmin. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari V barunya, nilai normalisasi dari setiap atribut iris dari V baru, setelah itu nilai V baru tersebut kita joinkan ke data frame yang memiliki kolom variety. Nah, setelah itu kita panggil V barunya. Nah, ini adalah hasil dari normalisasi setiap atribut yang ada pada data frame. Nah, normalisasi tadi menggunakan normalisasi min-max. Jadi di sini sudah tertera nilai dari normalisasinya di setiap kolom. Untuk soal nomor 3, yaitu
cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mencari sentroid dari data yang telah dinormalisasi pada soal nomor 2 tadi adalah kita menggabungkan nilai-nilai atau data-data dari V baru ke kelas. Nah, di sini kita membuat variabel dfNew yang berisi nilai-nilai dari V baru, kemudian dengan dfNew terdapat kelas variety sama dengan df juga terdapat kelas variety. Nah, setelah itu kita akan membagi data frame-nya menjadi 3 kelas. Nah, di sini saya membagi kelasnya sesuai dengan nama kelas, yaitu Setosa, Virginica, dan juga Versicolor. Untuk variabel Setosa ini sama dengan dfNew variety sama dengan Setosa dot drop variety, axis sama dengan 1. Untuk variabel Virginica sama dengan dfNew variety sama dengan Virginica dot drop variety, axis sama dengan 1. Dan untuk variabel Versicolor sama dengan dfNew variety sama dengan Versicolor dot drop variety, axis sama dengan 1. Nah, di sini maksudnya adalah misalnya nih di variabel Setosa kita ini mengambil kolom variety Setosa, kemudian di drop ke kolom variety. Jadi nanti kolom variety yang lama atau nilainya dari kolom variety yang lama digantikan dengan nilai dari kolom variety Setosa yang baru. Begitupun juga dengan variabel Virginica dan Versicolor. Nantinya setelah kita mendapatkan nilai baru dari masing-masing variety Virginica dan variety Versicolor, kemudian diterapkan atau menggantikan nilai dari variety yang lama digantikan dengan nilai dari variety Virginica dan Versicolor yang baru. Nah, setelah membagi data frame menjadi 3 kelas, nah langkah selanjutnya kita adalah mencari sentroidnya. Jadi untuk mencari sentroidnya itu saya mempunyai 3 variabel di sini, yaitu variabel chain Sentosa sama dengan sentosa.min, chain Virginica sama dengan Virginica.min, chain Versicolor sama dengan Versicolor.min. Nah, tadi kan di perintah soalnya kan centroid dihitung dari rata-rata seluruh data satu kolom. Jadi untuk menghitung centroid dari Sentosa kita menggunakan Setosa.min, dan untuk menghitung centroid Virginica menggunakan Virginica.min, dan untuk menghitung centroid dari Versicolor menggunakan Versicolor.min. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai masing-masing centroidnya. Namun, nilai-nilai dari centroid tadi masih berbentuk array satu dimensi. Jadi, untuk mengubah array satu dimensi tadi menjadi bentuk data frame, kita memerlukan variabel yang berisi dictionary. Jadi di sini saya memiliki variabel centroid dan di sini terdapat dictionary, yaitu di sini terdapat label Setosa yang isinya nanti adalah nilai-nilai dari centroid Sentosa yang telah di-copy ke. Nah, maksud saya nilai-nilai dari centroid Sentosa yang tadi itu di-copy ke kolom Setosa. Kemudian sama dengan Versicolor dan Virginica, jadi nilai dari centroid Versicolor dan centroid Virginica nantinya di-copy ke
kolom versicolor dan kolom virginica pada data frame. Nah, selanjutnya membuat variabel df centroid sama dengan pd.dataframe_centroid. Jadi ini untuk memanggil data frame-nya tadi, kemudian memanggil df-new dan df centroid. Nah, ini adalah hasil dari masing-masing centroid dari kelas Setosa, versicolor, dan virginica. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu masukkan iris_testing.csv ke data frame, kemudian normalisasikan iris_testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini kita harus mengupload file iris_testing.csv-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengupload filenya. Selanjutnya, kita memerlukan library pandas dan juga library numpy. Jadi, menggunakan import pandas as pd dan import numpy as np. Selanjutnya, variabel df2 sama dengan pd.read csv dalam kurung iris_testing.csv. Jadi, fungsi pd.read csv ini digunakan untuk membaca data-data yang ada pada file iris_testing.csv, kemudian disimpan ke variabel df2. Kemudian untuk menampilkan, memanggil variabel df2. Nah, ini adalah data-data yang ada pada file iris_testing.csv. Selanjutnya adalah normalisasikan iris_testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, untuk menormalisasikan, langkah pertama adalah membuat variabel vlama2 sama dengan df2. df2 ini adalah data-data yang telah dinormalisasikan di sini. Kemudian data-data dari df2 itu terdiri dari kolom sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian untuk mencari nilai normalisasi dari V baru 2, kita menggunakan rumus V lama 2 dikurangi dengan Vmin dibagi dengan Vmax dikurangi dengan Vmin. Nah, setelah kita mendapatkan nilai baru 2 ini, kita joinkan dengan data frame 2 atau df2 yang berisi kolom variati. Kemudian kita panggil nilai dari V baru 2 tersebut. Nah, ini adalah hasil dari normalisasi iris_testing.csv menggunakan vmin dan vmax. Untuk soal nomor 5 adalah prediksilah kelas data di iris_testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris_testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Euclidean distance. Jadi sebelum menjawab soal nomor 5 ini, kita harus tahu dulu apa itu Euclidean distance. Nah, Euclidean distance ini digunakan untuk menentukan kelas pada sebuah data dan juga untuk mencari kedekatan dari suatu data. Langkah yang pertama untuk mengerjakan soal nomor 5 ini adalah membuat variabel Setosa, versicolor, dan virginica. Nah, untuk variabel-variabel ini menampung nilai-nilai dari V baru drop variati x1. Jadi maksudnya di sini adalah drop ini digunakan untuk menghapus sehingga nantinya data yang ada pada V baru 2 ini akan menggantikan data yang ada pada variati.
Selanjutnya ada looping dengan parameter df2.index.stop. Nah, di dalam looping ini terdapat variabel-variabel yang akan menghasilkan nilai. Yang pertama, setosa.log index i. Jadi log di sini berfungsi untuk menyeleksi dan mendapatkan sebuah baris atau kolom dengan label tertentu berdasarkan indeksnya. Jadi maksud dari setosa.log i ini adalah untuk mendapatkan baris atau kolom berdasarkan indeks dari setosa sendiri. Nah, sama dengan yang versi color dan juga Virginica. Selanjutnya dalam variabel-variabel ini terdapat sintaks seperti ini. Nah, sintaks ini maksudnya adalah untuk setiap array list dari nilai setosa ini akan dikurangi dengan array list dari nilai sentral sentosa kemudian dipangkatkan atau dikuadratkan. Kemudian sama untuk yang versi color.log index i, untuk setiap array list dari nilai versi color ini akan dikurangi dengan array list dari nilai centroid versi color kemudian dikuadratkan. Dan untuk yang Virginica juga untuk setiap nilai array list dari Virginica akan dikurangi dengan nilai dari array list centroid Virginica kemudian dikuadratkan. Jadi fungsi POW ini untuk menguadratkan. Setelah mendapatkan nilai-nilai dari looping tersebut, selanjutnya nilai-nilai tersebut kita tambahkan ke kolom dengan menggunakan fungsi sum. Nah, hasil dari nilai-nilai tersebut akan membentuk array satu dimensi. Jadi untuk mengubah ke bentuk data frame, maka memasukkan nilai-nilai tersebut ke variabel hasil. Di sini terdapat dictionary. Jadi masing-masing nilai dari masing-masing kelas setosa, versi color dan Virginica ini akan dimasukkan ke kolom setosa, kolom versi color dan kolom Virginica. Kemudian nilai dari DFS, kemudian ada variabel DF hasil yang digunakan untuk memanggil atau menampilkan data frame-nya. Nah, ini hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk memprediksi kelas dari data di iris-testing.csv, kita menggunakan variabel df hasil, kita ambil kolom variatinya, kemudian menggunakan fungsi min karena untuk memprediksi. Selanjutnya ada looping dengan parameter df_hasil.index.stop. Nah, jika nilai dari df hasil di kolom variety ini sama dengan nilai dari df hasil di kelas sentosa, maka nilai df hasilnya yaitu kelas sentosa, kolom variety sama dengan kelas sentosa. Nah, jika nilai dari df hasil ini, nilai dari df hasil dari kolom variety sama dengan nilai dari df hasil dari kolom dari kelas versi color, maka kolom tersebut merupakan kelas versi color. Dan jika nilai dari kolom variety ini sama dengan Virginica, maka nilai dari variety tersebut merupakan kelas Virginica. Kemudian kita panggil df hasilnya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya untuk soal nomor 6 yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Jadi pertama kali itu nilai benarnya itu adalah 0. Selanjutnya membuat perulangan dengan parameter df_hasil.index.stop. Kemudian jika nilai dari df hasil di kolom variati ini sama dengan nilai dari df hasil kolom variati, maka jika statement tadi benar, maka ditambahkan dengan 1. Kemudian untuk variabel hasil ini untuk mendapatkan persen klasifikasinya. Jadi menggunakan berapa nilai benarnya dibagi dengan nilai dari df hasil.index.stop kemudian dikalikan dengan 100 dan kemudian hasilnya di print dijadikan persen. Nah, jadi hasil akurasinya adalah 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang soal dari praktikum modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.